nggak ya? Bosen nggak? Ya, jangan bosen ya. Memang biasanya kita merasa bosen ketika melakukan kegiatan yang baik seperti belajar, tapi kalian harus bisa melawan rasa bosan dan malas kalian ya, demi masa depan kalian sendiri. Nah, hari ini kakak mau bahas apa? Hari ini kakak akan membahas tentang, ada judulnya nih di sini, operasi himpunan. Nah, ternyata himpunan itu juga ada operasinya loh. Nggak cuma bilangan bulat yang ada operasinya. Operasi itu apa sih, Kak? Yang dibedah-bedah itu Kak sama dokter? Bukan, ini operasi matematika gitu ya. Kalau di operasi bilangan bulat ada operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan lain-lain. Kalau di himpunan ini ada berapa operasi ya? Bentar Kakak hitung dulu. Ada 4 operasi yang harus kalian ketahui. Apa saja itu? Nah, di sini untuk operasi yang pertama. Operasi yang pertama ini simbolnya seperti ini. Seperti mangkok atau seperti huruf U gitu ya. Nah, ini artinya apa sih? Ini kalian bacanya ya. Bacanya adalah union. Nah, union itu artinya apa? Union itu artinya adalah gabungan. Seperti itu. Nah, kalau melihat definisinya gabungan itu berarti kayak gimana sih, Kak? Jadi misal nih ya, kakak punya contoh. Misal ada himpunan A yang anggotanya 3, 4, 5, kemudian ada anggota himpunan B ya, yang anggotanya adalah 5, 6, 8. Kalau kalian disuruh mencari A union B, artinya anggota himpunan A dan B harus kalian gabungkan jadi satu. Berarti gimana? Ya udah kalian tulis A sama B ini ada apa saja anggotanya, tulis jadi satu. Nah, tapi untuk anggota yang sama, kalian nggak perlu menulis 2 kali, cukup tulis sekali saja. Jadi di sini kan ada anggota yang sama ya, yaitu angka 5 ya. Nah, ini nggak perlu kalian tulis 2 kali, cukup ditulis 1 kali saja ya. Jadi A union B ini hasilnya adalah 3, 4, 5, 6, 8. Selesai ya. Jadi ini mudah banget nih untuk simbol U atau union, seperti itu. Itu untuk operasi yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ada operasi kebalikannya nih. Kalau ini kan kayak mangkok gitu ya, mangkok yang duduk. Kalau ini mangkoknya tumpah, hadap ke bawah. Nah, seperti ini. Ini simbol yang kedua. Ini apa Kak namanya Kak? Kalau ini kan union, kalau ini apa? Nah, ini namanya adalah irisan. Nah, irisan ini artinya apa? Irisan ini artinya adalah, kakak kasih definisi yang mudah ya biar kalian gampang ingat. Irisan ini artinya kalian harus cari anggota yang sama. Cari anggota yang sama. Nah, jadi kalau misalnya nih, contohnya tetap seperti contoh pertama. Ada himpunan A yang anggotanya 3, 4, 5, kemudian himpunan B yang anggotanya 5, 6, 8. Kalau ada pertanyaan A, irisan B, hasilnya adalah kalian tinggal lihat anggota yang sama berapa ya di sini ya. Wah, anggota yang sama itu ke angka 5. Nah, berarti kalian tulis 5. Sudah, selesai. Gitu ya. Jadi kalau buat bedain biar kalian nggak ketuker-tuker. Kalau mangkoknya itu tegak gini ya, duduk gitu ya, itu kan muat banyak, berarti kalian gabungkan jadi satu. Tapi kalau mangkoknya itu terbalik kayak gini, kan tumpah semua tuh. Nah, berarti yang selamat cuma anggota yang sama aja. Anggota yang sama yang harus kalian tulis. Seperti itu ya. Nah, ini baru 2 operasi. Mudah ya? Mudah banget Kak, itu mah kecil gitu ya. Nah, sekarang menginjak operasi yang ketiga.
operasi yang ketiga, ini simbolnya shred. Waduh, apa tuh shred ya? Kayak minus, kayak tanda kurang. Nah, ini artinya adalah nih, operasi selisih. Nah, selisih itu gimana sih cara mencarinya? Nah, untuk selisih kalian cukup perhatikan ya, himpunan yang depan. Gampangannya gini, anggota yang sama, anggota yang sama hilang. Nah, hasilnya adalah sisa dari himpunan yang depan. Waduh, kok kelihatannya susah sih Kak? Kok panjang banget? Kalau ini kan pendek-pendek, ini kok panjang banget? Tenang, ini cuma penulisannya aja, tapi cara ngitungnya gampang kok. Tenang. Nah, di sini Kakak punya contoh. Contohnya sama ya. Contohnya ini masih Kakak samain sama contoh pertama. Jadi di sini ada himpunan A 345, himpunan B 568. Kalau ada pertanyaan A dikurangi B, berarti hasilnya berapa? Nah, Kakak tulis dulu ya, biar kalian nggak bingung. A itu 345 dikurangi B-nya 568. Nah, 3, di sini nggak ada 3, berarti dia masih selamat, gitu ya. Kemudian 4, di sini nggak ada 4 sih, jadi 4-nya ini juga masih selamat. Kalau untuk 5, di sini ada 5, berarti 5-nya hilang. Nah, berarti jawabannya berapa Kak? Jawabannya adalah sisa dari himpunan yang depan. Jadi A dikurangi B, hasilnya adalah 3 dan 4. Nah, selesai. Loh Kak, terus 6 sama 8-nya gimana? Nggak usah kalian pedulikan. Yang kalian perhatikan cuma sisa dari himpunan yang depan. Gitu. Misal nih, Kakak balik. Ini biasanya banyak yang bingung nih kalau selisih. B dikurangi A. B ya dikurangi A, berarti gimana? Kita tulis dulu nih, 568 dikurangi 345. Caranya sama. 5. Oh, di sini ada angka 5, berarti 5-nya habis. Gitu ya, karena dikurangi nih. Hilang. 6 nggak ada, 8 nggak ada. Ya udah, jawabannya adalah 6,8. Seperti itu. Ini untuk operasi yang ketiga, selisih. Jadi, yang sama hilang, hasilnya adalah sisa dari himpunan yang depan. Ya. Nih, untuk yang ketiga. Nah, sekarang operasi yang terakhir nih. Masih konsentrasi kan? Yang terakhir ini apa, Kak? Untuk operasi yang keempat, ini simbolnya ada 2. Ada yang pakai A pangkat C, gini ya, ada yang pakai pangkat C, atau ada yang pakai tanda petik. Nah, ini namanya apa? Ini namanya operasi komplement. Komplement itu apa sih Kak artinya? Komplement itu artinya ya adalah selain. Jadi kalau ada A komplement berarti selain anggota A. Selain anggota A. Seperti itu ya. Selain anggota A yang ada di semesta. Nah, contohnya gimana Kak? Kok kayaknya susah? Ini sangat mudah. Tak kasih contoh ya. Misal nih ada diagram Venn. Nah, tak pakai diagram Venn ya. Nah, misal di sini ada diagram Venn dari himpunan A dan B. Kemudian kalian disuruh mencari A komplement, misalnya ya, disuruh mencari A komplement. Berarti jawabannya berapa? Kalian tinggal perhatikan anggota dari himpunan ini, kemudian yang A kalian tutup. Nah, seperti ini. Jadi selain anggota A ada angka berapa saja? Ada angka 4, 5, 0, 6. Nah, itulah hasil dari A komplement.
Tapi kalian harus mengurutkan ya dari kecil ke besar. Berarti ada 0, 4, 5, 6. Gitu. Terus kakak mau tanya nih ke kalian. Barangkali mau jawab ya dalam hati. Kira-kira bener nggak? Kalau B komplement berapa? B komplement. Berarti selain anggota B. Kalian tinggal tutup tuh. Layarnya ditutup yang B. Yang B doang. Nah, yang B di sini ada 3, 4, 5. Berarti selain anggota B ada angka berapa? Ada angka 1, 2, 0 sama 6. Nah, ini kalian harus urutkan dari kecil ke besar. Jadi, B komplement atau selain anggota B adalah ada angka 0, kemudian 1, 2, dan 6. Beres. Bener nggak jawaban kalian? Ayo. Kemudian kakak mau kasih lagi nih yang agak susah dikit. Ada A union B komplement. Ayo, kira-kira berapa ya jawabannya ya? Itu kok gabung kak, ada 2 operasi, ada union sama komplement. Ya, biasanya memang soalnya seperti itu, ada gabungan dari beberapa operasi. Jadi kalian harus terbiasa nih. Ayo, A union B komplement, gimana cara mencarinya? Ada yang sudah tahu jawabannya? A union B komplement, cara mencarinya kalian hitung dulu. A union B ini anggotanya berapa sih? Ingat, union itu artinya adalah gabungan. Jadi anggota A sama B kalian gabung. Nah, A union B di sini hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi ada komplementnya. Berarti selain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada angka berapa? Ada angka 0 dan 6. Ya, 0 dan 6. Nah, ini sudah ketemu jawabannya. Atau kalian bisa langsung gini sih. A union B. Oh, A digabung B itu kan yang ini ya. A union B-nya berarti ya selain itu ada angka berapa? Ada angka 0 dan 6. Sudah ketemu. Nah, ini adalah 4 operasi pada himpunan. Ini masih contoh-contoh yang sederhana gitu ya. Nah, kakak mau kasih contoh lagi nih yang agak sulit dikit, yang gabungan dari beberapa operasi ya. Kalau ini mah masih gampang. Gimana kalau sekarang himpunannya itu lebih dari 2? Nggak cuma ada A sama B. Misalnya ada A, B, C. Gimana ya contohnya? Nah, misal di sini ada diagram Venn yang anggotanya adalah ada himpunan A, kemudian ada himpunan B, dan ada himpunan C. Nah, pertanyaannya yang sederhana dulu deh. Anggota semestanya, Kak kasih A dulu ya. Anggota semestanya itu berapa saja ya? Nah, ingat semesta? Semesta itu adalah seluruh himpunan atau seluruh angka yang ada di diagram Venn ini. Berarti keseluruhannya ada berapa? Kalian tinggal lihat, oh ada angka 1 kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalian tinggal tulis, oh semestanya 1 sampai 10 kak. Nih, ditulis dulu ya. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian pertanyaan yang B. Nih, yang mudah dulu. Kalau anggota A, itu angka berapa saja? Kalian tahu? Anggota A, berarti yang kalian perhatikan adalah lingkarannya A. Nah, di dalam lingkaran A ini ada angka berapa saja? Ada angka 1, 2, 4, 3, 7. Wah, enggak urut ya kakak ya nyebutkannya ya. 1, kemudian 2, 3 dulu, 4, kemudian 7. Nah, ini untuk anggota A. Kemudian kalau anggota B. Anggota B ada berapa saja? Anggota B di sini, kalian tinggal lihat lingkarannya B. Ada angka 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kalau C. Nah, kita daftar dulu yang jomblo-jomblo ya. S, A, B, C. Yang C ini anggotanya berapa saja? Tinggal lihat lingkaran C. Ada angka 3, 7, sama 8.
Jadi anggota dari himpunan C adalah 3, 7, dan 8. Nah, ini masih gampang. Sekarang kakak mulai yang agak sulit dikit. Gimana kalau misalnya pertanyaannya A union B irisan C. Nah, agak panjang nih. A union B irisan C. Gimana cara mengerjakannya? Kalian kerjakan dulu operasi yang pertama, yaitu A union B. Ini kalian tentukan dulu hasilnya berapa. A union B. Berarti anggota A dan B digabung menjadi satu. Berarti ada angka berapa saja? Kalian bisa lihat di diagram Venn-nya, atau kalian bisa lihat dari hasil pendaftaran kita tadi ya, di sini. Jadi A sama B kalian gabung jadi satu, ada angka berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat, yang sama nggak usah ditulis 2 kali. Nah, sudah selesai A union B. Sekarang kita lanjutkan ke operasi yang ketiga. Maaf, kedua maksudnya ya. 1, 2, operasinya kan cuma 2. A union B irisan C. Nah, berarti berapa nih? Sebentar, kayaknya nggak cukup ya. Kakak hapus dulu aja di sebelah sini. Kalau kalian masih masih latihan, masih pemula gitu ya, sebaiknya kalian tulis lengkap langkah-langkahnya. Tapi kalau sudah pro, sudah banyak latihan, kalian pasti cuma lihat diagram ini aja, nggak pakai oret-oretan, sudah tahu jawabannya. Tapi berhubung ini masih baru pertama belajar, jadi kalian tulis langkah-langkahnya lengkap ya. Nah, kakak masuk ke operasi yang kedua. A union B sudah ketemu, kemudian irisan C. A union B tadi hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Irisan C. C-nya tadi anggotanya adalah 3, 7, 8. Ingat, kalau mangkoknya terbalik berarti tumpah semua, yang selamat cuma anggota yang sama. Jadi kita tinggal lihat di sini anggota yang sama angka berapa? Ada angka 3, kemudian ada angka 7, 8 ada nggak? 8 di anggota depan ini nggak ada ya. Jadi hasil akhirnya adalah 3 dan 7. Nah, ini adalah hasil dari operasi A union B irisan C. Nih hasil akhirnya. Jadi kalau kalian belum lancar, kalian hitung dulu operasi pertama hasilnya berapa, kemudian lanjutkan ke operasi yang kedua. Seperti itu ya. Oke, sekarang kakak punya contoh lagi. Selanjutnya ya yang F ya. Waduh, contohnya sampai mana kak? Sampai Z ah? Enggak, nanti kalian pingsan lagi. Nah, sekarang untuk yang F. Yang F ini kakak kasih soal apa ya? A union C dikurangi B. Gini ya. A union C dikurangi B. Gimana caranya? Sama. Kalian kerjakan dulu dua operasi. Satu operasi yang pertama. Dua himpunan pertama maksudnya kakak ya. Bulet nih ngomongnya. Jadi kita hitung dulu untuk operasi yang pertama. A union C. A union C itu berapa ya? Union, aduh kak gampang. Union kan digabung. Kan mangkoknya duduk kak, jadi muat banyak. Digabung semuanya. Oke, bagus. Jadi di sini anggota A sama C-nya kita gabung jadi satu. Ada angka 1, 2, 3, 4, 7, 8. Itu ya. Jadi A sama C-nya digabung jadi 1. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Kemudian baru kita lanjutkan ke operasi yang kedua. A union C dikurangi B. A union C hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 7, 8 dikurangi B-nya di sini adalah 3, 4, 5, 6. Nah, berarti berapa ya hasilnya ya? Ingat kalau dikurangi yang sama hilang. Kita tinggal lihat di sini. Yang sama angka 3, Kak. Oke. Kemudian 4. Oke.
7 nggak ada, 8 nggak ada. Nah, berarti hasil akhirnya adalah sisa dari himpunan yang bagian depan. Jadi, hasilnya adalah 1, 2, 7, 8. Nih, sudah selesai. Nah, kemudian yang terakhir ya, sampai G aja nih ya. Kalian paham nggak? Gampang kan? Ya. Yang G nih, terakhir nih, master. Yang G ini kakak mau kasih 3 operasi. Operasinya apa aja kak? A irisan B irisan C. Komplement. Nah, ini soalnya nih. Gampang nih kelihatannya ya. Susah apa gampang? Kelihatannya susah kak, soalnya ada 3. Nah, tenang aja, kita bahas bersama-sama. A irisan B irisan C komplement. Nah, kalian kan harusnya sudah agak pro gitu ya, setelah melewati beberapa soal yang agak sulit dikit. Kalau ini gimana kak? A irisan B, berarti kita cari yang sama dari anggota A dan anggota B. Ingat, irisan mangkoknya tumpah, hilang semua. Cuma yang sama aja yang selamat gitu ya. A sama B yang sama angka berapa? Yang sama ada 3, 4, udah. Nah, berarti ini cuma 3 sama 4 doang. Nah, kemudian kita lanjutkan. A irisan B irisan C. A irisan B-nya 3, 4. Kemudian C-nya di situ 3, 7, 8. Nah, yang sama angka berapa nih? Yang sama ternyata cuma 3 doang, Kak. Nah, nih, hampir ketemu ya. Belum ketemu nih, ini sudah mendekati jawabannya. Nah, kita sudah nemukan A irisan B irisan C ternyata adalah 3. Tapi pertanyaannya di situ ada komplemennya, jangan lupa. Komplemen masih ingat artinya? Komplemen artinya selain. Jadi selain angka 3, kayak gitu ya. Selain angka 3 itu ada apa saja? Kalian tinggal lihat semestanya. Oh, semestanya kan dari 1 sampai 10, Kak. Selain 3 berarti ada angka 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah selesai nih. Gimana? Bisa ndak? Jadi, kita review lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Operasi himpunan itu ada 4 jenis. Yang pertama simbolnya kayak mangkok, union, artinya gabungan. Jadi kalian harus menggabungkan anggota himpunan yang pertama dengan yang kedua. Kalau anggotanya ada yang sama, cukup tulis 1 kali saja. Kemudian yang kedua, ingat mangkok kebalik. Ya, mangkok kebalik kayak gini nih. Ini artinya adalah irisan. Irisan itu gimana? Cari yang sama. Jadi cuma kalian daftar anggota yang sama berapa sih? Ya itulah jawabannya. Kemudian yang ketiga ada, ayo apa nih? Selisih. Kalau selisih gimana? Selisih itu berarti yang sama hilang. Kalian tinggal lihat sisa dari himpunan yang bagian depan. Kemudian yang terakhir ada komplement. Komplement itu artinya selain. Jadi A komplement berarti selain anggota A di semesta ada angka berapa saja. Seperti itu ya. Kemudian jangan takut kalau misalnya operasinya itu lebih dari 1, kalian cukup kerjakan dari depan dulu. Operasi yang pertama, kemudian dilanjutkan ke operasi yang berikutnya. Kalau ada tanda kurung, berarti kalian selesaikan dulu yang dalam kurung itu tadi. Gitu ya. Kakak harap kalian mengerti dan memahami video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.